Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, nomor stambuk A4112010. Materi yang saya bawakan adalah perkembangan kemandirian dan penyesuaian diri peserta didik. Perkembangan kemandirian. Perkembangan kemandirian sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya perubahan emosional, perubahan kognitif yang memerlukan pemikiran logis tentang cara berpikir yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan aktivitas individu. Bentuk-bentuk kemandirian. Kemandirian emosi, mampu mengendalikan emosi dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian ekonomi, mampu mengatasi ekonomi dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Kemandirian intelektual, mampu mengatasi semua masalah. Kemandirian sosial, dapat beradaptasi. Tingkatan dan karakteristik kemandirian. 1. Tingkatan impulsif, melindungi diri, peduli terhadap kontra dan keuntungan interaksinya dengan orang lain. Tingkat konformistik, peduli terhadap penampilan sendiri. Tingkat sadar diri, mampu berpikir alternatif. Tingkat seksama, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan. Tingkat individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian. Tingkat mandiri, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri dan orang lain. Pentingnya kemandirian bagi peserta didik. Menurut dunia pendidikan, untuk mengembangkan kemandirian peserta didik, Sunario Kartidanata dalam Desmita 2019-189 menyebutkan beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapatkan perhatian dunia pendidikan, yaitu ketergantungan terhadap disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri yang ikhlas, sikap hidup konformistis tanpa memahami dan konformistik dengan mengorbankan prinsip, sikap dan peduli terhadap lingkungan hidup. Pendidikan di sekolah melakukan upaya-upaya pengembangan peserta didik. 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak. 2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan dan dalam kegiatan sekolah. 3. Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. 4. Penerimaan positif tanpa syarat, kelebihan dan kekurangan anak, tidak membedakan anak antara anak yang satu dan anak yang lain. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan kita. Penyesuaian diri merupakan proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntunan baik dari dalam diri sendiri atau dari lingkungannya. Dengan kata lain, penyesuaian diri merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, konflik dan frustasi di dalam diri sendiri. Aspek-aspek menyesuaikan diri. 1. Kematangan emosional, kemampuan suasana kehidupan emosional, kemampuan untuk santai, gembira dan menyatakan kejanggalan. 2. Kematangan intelektual, kemampuan mencapai wawasan diri, kemampuan mengambil keputusan. 3. Kematangan sosial, keterlibatan dalam berpartisipasi sosial, keakraban dalam pergaulan. 4. Tanggung jawab, sikap produktif, mengembangkan diri, melihat perilaku dari segi konsekuensi atau dasar sistem nilai. Faktor-faktor menyesuaikan diri. Iklim hubungan orang tua dan anak meranjuk pada iklim hubungan sosial dalam keluarga. Apa hubungan tersebut bersifat demokratis atau otoriter? 2.
intelektual keluarga, merujuk pada sejauh mana iklim keluarga memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual anak, perkembangan berpikir logika atau irasional. Iklim emosional keluarga merujuk pada sejauh mana stabilitas hubungan dan komunikasi di dalam keluarga terjadi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.